Sahabat bisnis yang berbahagia, pada video kali ini saya akan membahas solusi untuk akuntan. SQL Accounting tersedia paket khusus untuk akuntan sehingga pekerjaan akan lebih mudah dalam melakukan pembukuan untuk banyak perusahaan. Kenapa ini disebut paket khusus untuk akuntan? Karena pada paket ini software SQL Accounting bisa digunakan untuk input pembukuan banyak perusahaan. Sehingga jika Anda mendapatkan klien baru, Anda cukup membuat database baru untuk pembukuan perusahaan tersebut. Maka Anda akan menghemat biaya karena dengan satu software Anda bisa membukukan banyak perusahaan. Selain itu, pada paket untuk akuntan juga sudah multi currency, yang artinya selisih kurs pada saat pembayaran terhadap transaksi valuta asing akan dihitung dan dijurnal otomatis oleh sistem. Misalkan pada akhir bulan, jika Anda ingin menyesuaikan rekening bank valuta asing dengan kurs akhir bulan, juga bisa diproses melalui sistem, sehingga tidak perlu menghitung serta menjurnal secara manual. Software SQL Accounting untuk akuntan tersedia 3 modul, diantaranya 1. Modul GL atau General Ledger yang terdiri dari cashbook untuk pembayaran biaya dan penerimaan pembayaran, yang tidak ada kaitannya dengan supplier dan customer. Misalkan untuk input biaya atau penerimaan pendapatan lainnya. Kemudian jurnal entry untuk mencatat transaksi seperti penyusutan aset dan lain-lain. Selain itu juga tersedia laporan keuangan seperti profit and loss, balance sheet, trial balance, dan lain-lain. Pada modul GL juga tersedia ledger report atau mungkin biasa disebut adalah buku besar. Jika ingin mencetak transaksi jurnal juga bisa dari modul GL. Kemudian modul yang nomor 2 adalah modul customer atau biasa disebut modul account receivable. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan customer seperti invoice, penerimaan pembayaran dari customer, dan lain-lain. Pada modul itu tersedia juga untuk mencatat credit note atau koreksi transaksi. Selain itu juga tersedia beberapa laporan, diantaranya adalah seperti laporan aging, laporan outstanding account receivable atau outstanding invoice, dan lain-lain. Kemudian modul yang nomor 3 adalah modul supplier atau biasa disebut account payable. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan supplier seperti tagihan dari supplier, pembayaran ke supplier, kemudian credit note, dan lain-lain. Tersedia juga laporan-laporan yang diperlukan seperti laporan outstanding hutang yang belum dibayar, laporan statement untuk melihat detail-detail pembayaran terhadap invoice tersebut, dan masih banyak laporan-laporan yang lain yang bisa digunakan untuk keperluan pelaporan. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Modul-modul yang aktif pada paket akuntan diantaranya adalah ini modul GL, modul customer, dan modul supplier. Kita langsung masuk ke modul supplier. Maintain supplier digunakan untuk input data master supplier. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika ada informasi-informasi yang diperlukan untuk ditampilkan lagi, Anda bisa memilih seperti ini. Jika Anda ingin menghilangkan kolom-kolom yang tidak dikehendaki, Anda juga bisa menghilangkan centang yang ada di sini. Kemudian untuk supplier invoice di sini adalah untuk input tagihan-tagihan dari supplier. Sama seperti tadi, jika ingin menampilkan atau menghilangkan kolom, Anda bisa mencentang
file-file yang tersedia di sini seperti ini. Dan ini adalah laporan-laporan yang tersedia untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan supplier. Berikutnya untuk modul customer, sama seperti dengan modul supplier. Maintain customer digunakan untuk input master-master yang berkaitan dengan customer atau data-data customer. Kemudian customer invoice digunakan untuk mencatat invoice terhadap customer atau pelanggan. Customer payment untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Dan berikutnya adalah modul GL. GL di sini ada maintain account untuk input akun-akun yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Maintain akun di sini bisa multi level, unlimited. Maintain akun di sini digunakan untuk input akun-akun terhadap transaksi keuangan. Di sini bisa dibuat menggunakan subledger. Nah, subledger di sini bisa unlimited. Anda bisa membuat sesuai dengan yang dikehendaki. Selain itu, pada modul GL tersedia cashbook entry untuk mencatat penerimaan. Cashbook entry digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan customer dan supplier. Kemudian journal entry untuk melakukan jurnal-jurnal penyesuaian atau penyusutan aset dan lain-lain. Di sini ada foreign bank adjustment. Di sini adalah untuk menghitung dan menjurnal selisih kurs rekening bank. Selain itu di sini banyak laporan-laporan yang bisa digunakan seperti ledger report, trial balance, profit and loss, dan bank statement. Di sini Anda bisa memilih banyak laporan yang bisa membantu Anda dalam menyusun laporan keuangan. Cukup sekian video kali ini. Untuk informasi lebih detail, silahkan Anda menghubungi nomor telepon yang ada pada keterangan video ini. Sekian, terima kasih.